Itu adalah yang wewenangnya ada di pemerintah pusat. Kalau kita ingin banjir atau genangan air tidak ada di Jakarta, kita memang harus duduk bareng dengan pemerintah pusat, khususnya PUPR. Karena pompa kita menyedot air dibuang ke sungai, sedangkan sungai itu adalah wewenangnya pemerintah pusat. Seperti kami dulu di Komisi D sidak ke pompa Muara Angke, karena sudah dangkal, airnya tidak bisa dibuang, Bu. Karena itu kita mau keluh, kita takut disalahkan dengan pemerintah pusat, karena air sungai yang di Muara Angke itu adalah wewenangnya pemerintah pusat dan ada penduduk yang menempati. Tapi kalau pemerintah pusat dan kita pemerintah daerah atau dengan kita DPRD DKI Jakarta duduk bareng, Ibu, menyelesaikan ini 13 sungai diserahkan ke kita, atau memang pemerintah pusat ini yang mengolahnya atau ingin memperbaikinya. Kalau kita yang diserahkan, insya Allah ya air nggak jadi masalah. Kalau kita diserahkan wewenang kita untuk membersihkan kali atau sungai yang 13 itu. Saya kira itu masalah yang ini dan Pak Boni, ini di Komisi D ini ya Mariana ya sudah ada semua di SDA ini, sumber daya air, normalisasi kali, saluran air, pompa dan sebagainya, ini sudah ada kegiatan beliau SDA setiap di Komisi D. Ini sudah dibahas di Komisi D. Kalau kita pansus ini skalanya memang harus besar, Bu. Yaitu kita audisi dengan pemerintah pusat, PUPR tentang masalah sungai ini, 13 sungai ini. Kalau pemerintah pusat menyetujui, kita bisa langsung kita keruk atau kita penumpukan yang sedimen yang di sungai-sungai itu kita bisa atasi dengan dinas-dinas yang terkait gitu. Terus juga kalau kita ingin waduk atau pengontrol pompa, kenapa kita tidak bikin juga sistem monitoring pompa se-DKI Jakarta? Karena pompa kita itu banyak, hampir 500-an yang Mas lihat. Pompa air di Jakarta itu hampir 500, Bu. Kalau 500 kepala dinas dan teman-teman SDA se-DKI, dia tidak bisa kalau umpama di sini mati pompanya, mereka harus cari satu-satu. Itu lama, Bu. Mengatasinya itu lama. Tapi kalau mereka punya sistem monitoring, satu ditaruh atau ditaruh di dinas, mereka bisa tahu nih pompa mana yang bocor, pompa mana yang tidak berfungsi. Jadi mereka tahu jika pencet tombol pompa monitoring, oh pompa Muara Angke mati, mereka bisa langsung terjun SDA Sudin Jakarta Utara, terjun langsung timnya bisa diperbaiki. Kalau sekarang ini kan mereka tidak, Bu, manual. Mereka jadinya kalau ada pompa yang mati atau tidak berfungsi, mereka harus cari ada di daerah mana nih, Jakarta Pusat, Utara, Timur, atau daerah Selatan. Jadi mereka harus cari satu-satu. Kalau kita punya monitoring seperti di kemudian di Malaysia, saya pernah ke Malaysia sama Pak Boni. Kita bisa lihat di Pak Boni ya, mobil sekali mereka tahu. Jadinya pompa yang mana yang tidak berfungsi mereka tahu, Bu. Jadinya kita bisa tahu dan mereka juga bisa mengantisipasi gitu. Kalau kita kasus ini skalanya memang harus nasional, harus besar. Jadi kalau kita cuma izin bukan data Pak Boni, bukan ini memang sudah kerjaannya SDA. Dan ini juga sudah dikerjakan, ada sebagai yang sudah dikerjakan, tetapi tidak terlalu maksimal. Boleh ya teman-teman di kita ini anggota DPRD mendorong ini gitu. Seperti di Kali Cakung Lama ini bikin turap, itu sudah kita kerjakan turap di RW 05 Kelurahan Sempel Barat. Sekarang lagi dikerjakan juga, Ibu, dari RT 1 sampai RT 8 Kelurahan Sempel Barat dari 05 Kali Cakung Lama sudah diturap. Sekarang tinggal jalannya lagi dikerjakan sama dinas bina marga. Itu sudah nggak tergenang air. Kemarin hujan alhamdulillah nggak kena air. Dan RW 010 Kelurahan Sukapura ini sudah dikerjakan sama mereka, Bu. Berapa ribu itu? Itu sudah dikerjakan, Ibu. Ini tinggal teman-teman ini izin kalau memang daerahnya sudah ini Bu Ketua, tinggal mereka telepon, Pak, daerah ini turap dong, bisa mereka. Memang ini sudah diprogramkan sama mereka. Tinggal kita anggota DPRD menjalin komunikasi dengan mereka gitu, Bu. Kalau ini bisa berjalan, alhamdulillah di utara kita sudah kerjakan ini turap Kali Cakung Lama sudah dikerjakan, sudah 2 kelurahan, Tugu Selatan sama kelurahan Sempel Barat sudah, kiri kanan sudah kita kerjakan SDA.
Dinas sama SDA Jakarta Utara. Saya kira itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun barangkali kalau Komisi D mereka sudah mendapatkan, tapi ini kan kita budget tidak semua duduk di Komisi D. Nah ini kita dengarkan. Nah SKPD yang terkait kita dengarkan. Nah kalau memang sudah jelas, ya maka langkah selanjutnya adalah ya boleh saja nanti kita memanggil pakar di bidang masalah penanganan banjir misalnya. Jadi kalau terjadi seperti ini untuk DKI Jakarta, langkah apa yang harus ditempuh? Ini sebagai satu masukan. Nah kemudian kalau memang nanti persoalannya ada hubungan dengan pemerintah pusat, misalnya PR dan sebagainya, saya kira ini juga nanti kita bisa mendengar dari mereka, ya kita undang juga mereka. Nah kalau langkah ini sudah kita tempuh, mulai dari aspek anggaran, lalu ada evaluasi terhadap blueprintnya, baik blueprint Bapeda ataupun dari pusat, secara komprehensif hal itu akan kita masukkan dalam rekomendasi kita. Nah sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman, apakah disepakati nanti hasil akhir dari pansus banjir itu sebelum nanti kita menentukan tahapan-tahapan bekerja kita sepakati dulu bahwa hasil pansus banjir kita adalah berbentuk rekomendasi yang tadi secara objektif, ya, komprehensif dan juga tentunya mendetil untuk Pemprov DKI. Apakah kita sepakat? Sepakat ya? Baik. Nah, jadi kalau kita sudah tahu